Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program membaca tafsir Munir Ayol Ikhwah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Di awal video ini saya akan menunjukkan kepada antum semua Ayol Ikhwah buku yang kita gunakan di dalam program membaca tafsir Al-Munir. Akan saya share screen supaya antum semua tahu ya. Baik. Ayol Ikhwah, inilah buku terjemahan yang akan kita gunakan untuk mengisi video kita pada kali ini. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya Ayol Ikhwah. Saya suka dengan tafsir ini dan saya ingin memahami Al-Quran ini dengan memahami dan membaca tafsir ini. Kita mulai saja dari pengantar penerbitnya. Mudah-mudahan nanti jenengan dapat manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum datang. Mungkin nanti. Saya coba ngisi Zoom dengan membaca tafsir. Ya. Oh sudah? Tapi ini mereknya apa ya? Pusat Nawas ya? Iya. Sama kayak gini atau beda? Lebih enak lagi kayaknya. Tapi mahal itu. Iya, siap. Terima kasih Ayol Ikhwah. Jadi kita mulai dengan membaca pengantar penerbit tafsirnya. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Dengan anugerahnya kita dapat merasakan nikmatnya iman dan Islam. Salawat serta salam semoga terus tercurahkan kepada utusannya untuk seluruh makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Sebagai satu-satunya mukjizat abadi di antara mukjizat lainnya, tidak mengherankan apabila Al-Quran sampai sekarang menjadi sumber kajian bagi para ulama untuk mendapatkan sari-sari hikmah yang terkandung di dalam Al-Quran. Sejak turun pertama kali, Al-Quran sudah mengajak kepada para pembacanya agar senantiasa memfungsikan akal, mengasah otak, dan memerangi kebodohan. Barangkali dari hal ini maka Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ulama besar sekaligus ilmuwan asal Syria, dengan penuh keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala menyusun kitab tafsir ini. Alhamdulillah, beliau menghasilkan sebuah kitab karya yang memudahkan pembaca untuk menafsirkan Al-Quran sesuai dengan aturan dan tuntunan syariah. Tafsir Munir ini mengkaji ayat-ayat Al-Quran secara komprehensif, lengkap, dan mencakup berbagai aspek yang dibutuhkan oleh pembaca. Coba saya lihat dulu ya arti komprehensif. Komprehensif itu berarti bersifat mampu menangkap dengan baik, lengkap, luas, memiliki penglihatan wawasan yang luas. Jadi kalau kita nanti misalnya ya alokasi pemahaman yang kuat gitu di dalam memahami tafsir ini, ya subhanallah ini. Kita lanjutkan. Penjelasan dan penetapan hukum-hukumnya disimpulkan dari ayat-ayat Al-Quran dengan makna yang luas. Saya coba pakai full screen ya. Kita ulang kembali. Penjelasan dan penetapan hukum-hukumnya disimpulkan dari ayat-ayat Al-Quran dengan makna yang lebih luas, dengan disertai
sebab-sebab turunnya ayat, ada balaghahnya, retorika, ada i'rabnya, sintaksisnya, tata bahasa, tata bahasanya, serta aspek kebahasaannya. Subhanallah ya Allah. Kalau misalnya kita nanti membaca tafsir ayat pertama, nanti kita dapatkan banyak sekali cabang bidang ilmu nanti yang akan kita dapatkan. Kitab ini juga menafsirkan serta menjelaskan kandungan setiap surat secara global dengan menggabungkan dua metode, yaitu bil ma'thur dan bil mangqul. Bil ma'thur ini adalah riwayat dari hadis Nabi dan perkataan salafus salih. Adapun bil ma'qul ya dengan akal, dengan logika, dengan nalar. Yang mana keduanya ini sejalan dengan kaidah yang telah diakui. Penerbit menjelaskan bahwa buku yang disusun dari juz 1 dan juz 2 Al-Quran ini merupakan jilid yang ke-1 dari 15 jilid yang telah mereka terbitkan. Semoga dengan kehadiran buku ini kita dapat melihat samudra ilmu Allah yang begitu luas serta mendapatkan setetes ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian terlimpahlah taufik dan hidayah Allah kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah wallahu a'lam bissawab. Teman-teman sekalian, barusan adalah kata pengantar dari penerbit. Saya nggak tahu ini penerbit yang di terbitan Indonesianya atau yang Arabnya ya. Ala kulli hal, sepertinya kita akan dapat cukup banyak manfaat dari buku ini. Ayo ikhwan. Baik, akan kita lanjutkan teman-teman sekalian kepada bahan selanjutnya. Ternyata di buku ini ada sambutan dari cetakan atau penerbit yang terbaru. Kalau tadi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengantar cetakan terbaru. Tuhanku, aku memujimu sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang engkau kehendaki setelahnya. Pujian yang sepadan dengan limpahan karuniamu, dan setara dengan kucuran kemurahanmu. Maha suci engkau ya Allah, tak sanggup aku memujimu sebagaimana mestinya. Ya Allah, engkau terpuji sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Dan aku berdoa semoga sholawat dan salam dilimpahkan kehadirat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerjemahkan kandungan makna Al-Quran dan risalah Islam ke dalam realita praktis. Beliau menciptakan umat dari ketiadaan, mendefinisikan keistimewaan agama dan karakteristik syariahnya, menggariskan untuk umat ini cakrawala masa depan yang jauh hingga hari kiamat, agar umat mempertahankan eksistensinya dan melindungi dirinya sehingga tidak tersesat, mencair, atau menyimpang dari petunjuk ilahi yang lurus. Ya Allah. Saya izin minum dulu ya. Selanjutnya ini adalah cetakan terbaru Tafsir Al-Munir yang merupakan cetakan kedua yang dilaksanakan oleh Darul Fikr. Oh berarti ini terjemahan dari Darul Fikr berarti ya. Darul Fikr Damaskus yang mengandung banyak tambahan dan revisi, termasuk penambahan qiraat mutawatir yang dengannya turun wahyu ilahi sebagai nikmat terbesar bagi seluruh umat manusia dan bagi kaum muslimin secara khusus. Ya Allah, senang sekali saya. Saya kemarin tuh mau dapat tugas untuk mengajar qiraat ya. Padahal saya sendiri belum setoran qiraat itu.
Akhirnya saya minta bimbingan dari guru kami yang bernama Syekh Ahmad Al-Kannas yang saat ini beliau menjadi dosen di Lembaga Pendidikan Islam Stai Syafi'i di Cianjur. Beliau menjadi muqri Al-Quran di sana sekaligus juga dosennya. Kita lanjutkan. Cetakan ini terhitung sebagai yang ketujuh seiring berulang kalinya buku tafsir ini dicetak, dan dalam setiap cetakannya kami memberi perhatian kepada koreksi dan penyesuaian yang diperlukan mengingat data yang amat banyak di dalamnya. Berkat karunia Allah yang Maha Agung, saya yakin kaum muslimin di seluruh penjuru dunia menerima buku tafsir ini dengan baik. Kalau saya sih iya banget. Saya pribadi ya karena masih terbatas di pemahaman teks Arab, ketika saya dapat terjemahan dari Kemaisan ini cukup berbahagialah. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menuntaskan dan menyebarkan ilmu yang diberikan ini. Masya Allah. Bahkan ia pun telah, ini. Buktinya saya mendapati buku ini dikoleksi di berbagai negara. Baik Arab maupun negara-negara lainnya termasuk Indonesia, termasuk saya meskipun masih PDF ya. Bahkan kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Turki dan kini sedang diterjemahkan ke dalam bahasa Malaysia. Untuk di bahasa Indonesia ya pastinya sudah, karena ini yang Anda lihat adalah terjemahan Indonesianya. Saya juga menerima banyak surat dan telepon dari berbagai tempat yang penuh dengan ungkapan kekaguman serta doa semoga saya mendapat balasan yang paling baik. Jazakallahu khairul jaza. Sebab-sebabnya jelas bagi setiap orang yang membandingkan tafsir ini dengan tafsir-tafsir yang sudah muncul sebelumnya, baik yang lama, entah itu lengkap, menengah maupun ringkas, ataupun tafsir-tafsir yang baru yang memiliki berbagai macam metode. Tafsir ini komprehensif, lengkap, mencakup semua aspek yang dibutuhkan oleh pembaca. Seperti aspek bahasa, i'rab, balaghah, sejarah bahkan, mau'idhah, nasihat, penetapan hukum tentunya, dan pendalaman pengetahuan tentang hukum agama dengan cara yang berimbang dalam membeberkan penjelasan yang tidak menyimpang dari topik utama. Dalam cetakan ini, saya, yakni penerbit, menegaskan metode saya dalam tafsir. Coba. Mengkompromikan antara ma'thur dan ma'qul. Yang tadi ma'thur itu dari Al-Quran dan hadis. Adapun ma'qul dari Al-Quran. Kalau ma'thur dari Quran hadisnya. Adapun ma'thur adalah riwayat dari hadis Nabi dan perkataan para salafus soleh. Sedangkan ma'qul adalah yang sejalan dengan kaidah-kaidah yang telah diakui. Yang terpenting diantaranya ada 3 ini. Kalau yang ya. 1, penjelasan Nabawi yang sahih. Renungan secara mendalam tentang makna kosakata Al-Quran, kalimat, konteks ayat, sebab-sebab turunnya ayat, dan pendapat para mujtahid, ahli tafsir, dan ahli hadis yang cukup mumpuni, yang kawakan, serta para ulama yang thiqah, yang terpercaya. Yang kedua, memperhatikan wadah Al-Quran yang menampung ayat-ayat kitabullah yang mukjizat hingga kiamat, yakni bahasa Arab dalam gaya bahasa tertinggi dan susunan yang paling indah yang menjadikan Al-Quran istimewa dengan kemukjizatan gaya bahasa, kemukjizatan ilmiah, hukum, bahasa, dan lain-lain, di mana tidak ada kalam lain yang dapat menandingi gaya bahasa dan metodenya.
Jadi konteksnya ke bahasa. Bukti akan hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diterjemahkan pada surah Al-Isra ayat ke-88. Yang bunyinya adalah, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengannya, yaitu dengan Al-Quran, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lainnya. Coba saya bukakan ayat ke-88 dari surat Al-Isra ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 88 surat Al-Isra. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Yang ketiga yang berhubungan dengan logika atau thariqah ma'qul adalah memilih berbagai pendapat dalam buku-buku tafsir dengan berpedoman kepada maqasid syariah yang mulia, yakni rahasia-rahasia dan tujuan-tujuan yang ingin direalisasikan dan dibangun oleh syariah. Jadi kalau kita mau masuk ke ranah yang lebih luas, teman-teman sekalian, cukup banyak ya berbagai macam kitab-kitab yang menjelaskan keindahan di dalam syariat Islam itu. Dan beliau ini merangkumnya di dalam buku tafsir Al-Munir ini. Metode yang saya tempuh ini yaitu mengkompromikan antara ma'thur dengan ma'ul. Yang benar diungkapkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala surah An-Nahl. Izinkan saya untuk menemukan ayatnya terlebih dahulu sebelum kita terjemahkan atau kita baca terjemahnya. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna. Benar ya? Benar ya? Ayat An-Nahl ayat ke-44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran agar kami menjelaskan bil bayyinati waz-zubur. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan az-zikr Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan, menjelaskan pada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Masya Allah. Kalimat pertama ini menerangkan tugas Nabi. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas. Kalimat pertama di ayat ini adalah untuk menjelaskan, menakwilkan dan mengaplikasikan secara nyata dalam lingkungan madrasah nabawi dan membentuk pola kehidupan umat Islam. Sedangkan kalimat kedua adalah menjelaskan jangkauan interaksi dengan kitabullah. Dengan perenungan manusia tentang menjelaskan dengan penjelasan Nabawi ini secara benar dan dalam. Serta dengan mengemukakan pendapat yang bijak yang muncul dari kedalaman penguasaan akan ilmu-ilmu keislaman serta pemahaman berbagai gaya bahasa Arab dan pengungkapan sebatas ijtihad yang dapat dicapai, yaitu maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi penerbit ini memberikan penjelasan bahwa Syekh Wahbah Zuhaili ini menggunakan dua metode.
ma'thur dan ma'kul. Dalam rangka apa? Supaya sebagaimana yang dikemukakan di ayat 44, dari ayat ini didapatkan pemahaman bahwa ada dua konteks, yaitu Nabi di dalam menjelaskan agama itu adalah supaya manusia tahu apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk juga menggunakan nalar kita untuk memahaminya. Di samping Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan. Logikanya begini, di dalam Anda memahami Al-Quran, pahami dengan bagaimana Al-Quran menjelaskan, bagaimana hadis menjelaskan, dan setelah itu juga coba pahami dengan nalar Anda begitu. Inilah yang menjadi dasar kenapa tafsir Munir ini menggunakan dua metode. Metode ma'thur dan metode ma'kul. Kandungan ayat yang mulia ini, mari kita lanjutkan ikhwah, menguatkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi dari Mi'qad bin Ma'di Karib radhiyallahu an. Ala inni utitu hadzal kitaba wa mithlahu ma'ahu. Ketahuilah bahwa aku diberi kitab Al-Quran ini dan diberi pula yang sepertinya. Artinya apa? Beliau diberi Al-Quran sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberi penjelasan yang seperti Al-Quran. Sehingga beliau dapat memperluas dan menyempitkan cakupan suatu ayat, menambahkan dan menetapkan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Dan dalam hal kewajiban mengamalkannya dan menerimanya, status penjelasan Nabi ini sama dengan ayat Al-Quran. Hal ini dinyatakan oleh Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunnah. Dengan kata lain, sunnah Nabi atau hadis Nabi itu berdampingan dengan Al-Quran dan melayaninya. Maksudnya ya saling terkait gitu. Tidak saling berselisih gitu. Ketika Al-Quran mengatakan hukum poligami demikian, oh hadisnya nggak sama, oh nggak begitu. Keduanya sama gitu. Baik. Saya berdoa semoga Allah Ta'ala menambahkan kemanfaatan tafsir ini dan menjadikannya dalam timbangan amal-amal salih dan Allah menerima amal orang-orang yang bertakwa. Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Jadi ternyata pada terbitan yang kedua itu langsung disampaikan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Subhanallah. Ini pada tahun 1424. Kalau sekarang ini saya membaca buku ini 1443, berarti ya 20 ya. 19 tahun yang lalu ini. Subhanallah. Mudah-mudahan kita bisa menuntaskan membacanya, ayo ikhwah. Saya pikir itu dulu, ayo ikhwah, untuk video kita kali ini. Dan insya Allah akan kita lanjutkan untuk membaca kata pengantarnya di video yang berikutnya. Jazakumullahu ahsanal jaza. Ikuti terus untuk video berikutnya. Silakan subscribe, like, dan komen apa yang nanti mau Anda sampaikan. Apakah ingin ikut secara live? Sepertinya juga. Harapan saya ini bisa Anda dengarkan sambil mau istirahat atau sambil bekerja sehingga nanti Anda dapat manfaatnya. Ala kulli hal demikian yang bisa kami sampaikan melalui video yang pertama kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah ahsanal jaza. Niat, amal, dan sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya.